Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris. Kali ini di tema alat ukur. Alat ukur pertama, mistar atau penggaris. Seperti yang kita ketahui, mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang. Hal yang pertama harus kita perhatikan adalah letakkan benda yang diukur start dari titik 0. Karena titik 0 belum tentu awal mistar. Jadi ini awalnya harus di titik 0-nya, karena titik 0-nya belum tentu awal mistar. Jika tidak start dari 0, hasil pengukurannya adalah hasil akhir dikurangi awal. Hasil akhirnya ini misalnya ini 0,9 dan awalnya 0,2, sehingga hasilnya 0,7 cm. Terus diketahui nilai per skalanya. Contoh, kalau yang tadi 0 sampai 10, sekarang kan ini 0 sampai 5. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya seperti ini. Jadi, cara mengetahui panjangnya benda yang berwarna merah ini 5 per 10 dikali 7. 5 dapat dari mana? Dari ini. 10 dapat dari mana? Karena kita menghitung keseluruhan skalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 dapat dari mana? Itu menghitung keseluruhan skala dari benda yang berwarna merah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa diketahui ya caranya ya. Sehingga hasilnya adalah 3,5 cm. Untuk latihan soal, silakan dicoba dikerjakan. Kalau seperti ini hasilnya bagaimana? Dalam 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Segera tulis di kolom Google Classroom kalian. Berikutnya, jangka sorong. Masih sama seperti mistar, jangka sorong juga digunakan untuk mengukur panjang. Bagaimana cara pengukurannya? Kita lihat di video berikut. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini, ya. Nah, ini kita jepit, ya kan? Kalau sudah kita kunci di belakangnya ini, nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah itu tarik seperti ini, ya. Nah kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah ini ya, oke. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah kedalaman seperti ini, masukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah seperti ini. Nah maka akan terukur. Kalau kita rangkum, maka pertama buka kuncinya agar bisa digerakkan maju atau mundur. Tempatkan jangka sesuai tujuan pengukuran, apakah itu panjang, apakah itu diameter dalam maupun kedalaman. Ketahui cara membacanya. Berikut cara membacanya. Ini adalah sebuah jangka sorong. Bagian yang atas ini disebut skala utama. Bagian yang bawah ini disebut skala nonius. Cara membaca hasil pengukurannya sebagai berikut. Lihat letak 0 skala nonius. Pilih jawaban terkecil. Letak 0 skala nonius kan di sini. Kalau kita lihat dia terletak antara 1,1 dan 1,2. Maka yang dipilih adalah 1,1 cm. Berikutnya, cari garis skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Kalau kita lihat yang di sini yang berhimpit adalah 7. 7 kita lihat segaris sama garis atasnya. Beda sama yang lain. 7 yang paling segaris sehingga hasilnya adalah 7 dan dibagi 100 berarti 0,07 cm. Tambahkan hasil skala utama yang 1,1 ini dan nonius yang 0,07 sehingga hasilnya adalah 1,17 cm.
Jika sudah mengerti, dicoba soal berikut. Dalam 5 detik, tulis jawaban kalian di kolom komentar Google Classroom masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut. Masih mengukur panjang, kali ini mikrometer skrup. Berikut cara pemakaiannya. Pertama adalah pastikan pengunci alat mikrometer skrup dalam keadaan terbuka. Buka rahang alat ukur mikrometer dengan cara menggerakkan pemutar ke arah kiri sehingga benda yang akan diukur dapat dimasukkan ke dalam rahang. Letakkan benda yang akan diukur di antara por tetap dan poros geser, lalu tutup kembali rahang sampai tepat menjepit benda yang akan diukur. Putar pengunci mikrometer agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Jika kita simpulkan, yang pertama, buka kuncinya agar bisa digerakkan, maju dan mundur. Yang kedua, tempatkan benda yang akan diukur. Kunci kembali agar hasil pengukuran tidak berubah. Terakhir, baca hasil pengukuran. Ada 2 skala pada mikrometer skrup. Yang pertama, skala utama yang daerah sini. Berikutnya, skala putar daerah sini. Cara pembacaannya sebagai berikut. Misalnya ada hasil pembacaan seperti ini. Skala utama, lihat garis yang paling dekat dengan skala putar. Kalau ini 0, maka ini 0,5. Berarti sampingnya 1. Berarti sampingnya 1,5. Atasnya 2, 2,5. Kita lihat setelah 2,5 tidak ada garis lain, maka hasil untuk skala utamanya adalah 2,5. Hati-hati, beda dengan jangka sorong, kali ini hasil dalam milimeter. Skala putar, caranya cari, ini maksudnya cari ya, cari garis yang berhimpit dengan garis tengah skala utama. Garis tengah maksudnya ini, cari yang berhimpit. Kita lihat yang berhimpit adalah ini. Kalau kita lihat berarti 35, 36, 37, 38. Hasilnya dibagi dengan 100. 38 dibagi 100 berarti 0,38 mm. Tambahkan hasil skala utama dengan skala putar. Berarti 2,5 ditambah 0,38. Hasilnya adalah 2,88 mm. Semoga bisa dimengerti. Jika sudah, kita coba soal berikut. Dalam 5 detik, tulis jawabannya di kolom Google Classroom kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, berikutnya. Neraca 3 lengan atau O-house. Cara pemakaiannya sebagai berikut. Kita tonton videonya. Sekaligus kalian belajar untuk memahami dalam bahasa Inggris ya. These are the arms. We want to make sure that when we start, the weight that's on these arms are all the way down here. It's what we call having it zeroed. And we also want to make sure that we have this lined up right here with each of these little lines on each side matching. They're lined up. Saya terjemahkan sedikit. Jadi pastikan sebelum dimulai, semua beban ini ada di sebelah kiri. Garis merah yang di daerah hitam ini sama dengan garis merah yang di daerah putih ini. Now, we also want to note that there are little grooves on these 2 arms where the weight fits into. We want to make sure when we move these weights back and forth, it falls into those little notches. Otherwise, we're not going to get the right results. Saya terjemahkan sedikit. Jadi di sini ada celah-celahnya. Di sini ada celah-celahnya. Di ketiga lengan ini ada celah-celahnya. Pastikan beban ini jatuh pada celahnya. Jadi bukan jatuh di antara kedua celah, tapi jatuh pas pada celah. So, let's take the mass of this iron cube. We'll put... Oke, diletakkan
sebuah beban di sebelah kiri. Tentu saja garis di sini menjadi tidak sama antara yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan. Untuk menyamakan, maka ketiga beban ini perlu digerakkan. Put it on here, you know it's right away. This end goes whoop right up to the top. We're going to start with the heaviest mass and move this over. Pengukuran selalu dimulai dari yang paling berat dulu. Beban yang paling beratlah yang digerakkan. Did it go down? No. So we have to go one more. That time it went down. Now we're going to move it back. We're going to go to the next heaviest. This one in the rear. Move it up. Move it up. Move it up. There we go. Now we're going to move that one back. Finally, we're going to go to the lightest one, the smallest little mass here, and we're going to move that across. Just tap it with your finger. Tap, tap, tappity tap, 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 tap. There we go. All right, that's lined up pretty good. Intinya, yang pertama, pastikan ketiga beban di sebelah kiri dan garis di sebelah kanan seimbang. Tempatkan benda yang akan diukur di sebelah kiri. Seimbangkan sebelah kiri dengan beban kanan hingga garis sebelah kanan seimbang dengan yang kiri. Terus baca hasil pengukurannya. Cara membacanya cukup mudah. Sebagai contoh seperti ini. Tinggal ditambahkan masing-masing dari tiap lengannya. Jadi ini 300, ini menunjukkan 90, berarti 300 tambah 90. Ini menunjukkan 3,3, berarti 300 tambah 90 tambah 3,3. Hasilnya 393,3. Semoga bisa dimengerti. Coba soal berikut. 5 detik tulis jawabannya di kolom komentar Google Classroom. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Berikutnya stopwatch. Alat ukur waktu ini terdiri dari 2 skala. Skala menit, skala detik. Skala menit yang diameternya lebih kecil, skala detik yang diameternya lebih besar. Kita pelajari bagaimana cara membacanya. Untuk skala menit kita lihat jarumnya menunjukkan 15, artinya 15 menit. Sehingga jika diubah menjadi detik atau second menjadi 900 second dari 15 kali 60 second. Karena 1 menit 60 second. Skala detiknya jarum panjang menunjukkan angka 15, maka di sini adalah 15 second. Sehingga kalau kita gabungkan antara skala menit dan skala detik, hasilnya adalah 915 second. Kita coba latihan soal berikut dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Jika sudah menyelesaikan semua latihan soal di atas, kerjakan kuis berikut dengan cara ketik alamat ini di address bar browser kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video berikut. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.